Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 19 dengan judul perikop Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya dari perikop ini. Orang muda yang kaya, ini orangnya datang dengan membawa rombongan. Rombongannya itu membawa pundi-pundi uang, banyak sekali ya. Orang muda ini kenal Yesus, karena Yesus sudah mulai terkenal. Lalu dia tidak hanya kaya duniawi, bahagia duniawi, tetapi dia juga ingin selamat, masuk surga nanti setelah mati. Ya, seperti kata banyak orang-orang yang guyonan, masih muda, kaya raya, nanti kalau sudah mati masuk surga. Enak banget ya. Nanti dulu. Apa? Karena kata Yesus, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah itu dia. Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya. Jadi bagi Anda yang kaya raya, ingin hidup senang, muda kaya raya, mati masuk surga, nanti dulu. Gak segampang itu ya. Ya pertama-tama harus apa? Ini dia. Lakukan dulu 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina. Ya mungkin pada umumnya kita bukan pembunuh ya. Jangan mencuri. Nah ini mencuri ini juga banyak ini kriterianya ya. Gak cuma korupsi miliaran ya. Mencuri yang kecil-kecil tetap aja mencuri itu, merugikan orang lain. Lagi, jangan mengucapkan saksi dusta, artinya jangan bohong, yang jujur. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya sudah menghormati belum? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu susah kan? Sesamamu manusia itu termasuk musuh, orang-orang yang nyebelin ya, yang buat keki itu, yang merugikan itu, tetap harus dikasihi. Bisa nggak? Ini saja agak sulit ya untuk sempurna melakukan semua ini ya. 10 perintah Tuhan tuh nggak gampang. Jangan ngomong doang gampang. Tetapi ternyata orang kaya ini sudah melakukan semuanya itu. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Yesus. Oke.
Ternyata Yesus mengakui ya bahwa orang muda ini melakukan semua ini ya. Tetapi belum sempurna. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Waduh, orang ini, orang kaya raya ini mikir ya, diam ya, terdiam, tertunduk ya. Dia sedih karena hartanya banyak sekali ya. Banyak sekali itu maksudnya sekarang ini ya boleh dikatakan miliarder. Kalau bukan miliarder mungkin triliuner, triliunan. Kalau cuman miliaran kan banyak orang ya. Punya satu rumah aja sekarang nilainya sudah paling nggak satu miliar ya. Apalagi yang agak luas itu ya sudah miliar ya, sudah miliarder ya. Sekarang triliuner. Triliuner artinya hartanya sampai triliun. Bertriliun-triliun rupiah. Bagaimana kalau mungkin 1 triliun lah kita bagi separuhnya ya, 500 miliar kepada orang miskin. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Ya susah. Sukar sekali masuk ke dalam surga ya. Ya tapi kan saya sudah melakukan 10 perintah Tuhan ya, tapi belum sempurna ya. Nah, Tuhan Yesus menuntut kita untuk sempurna ya. Apalagi kalau kita bisa. Kalau kita nggak bisa melakukan, oke lah. Kita kan bisa, cuman nggak mau. Kita kan bisa menyumbang, memberikan sumbangan, donasi pada orang yang membutuhkan ya, kepada pelayanan Tuhan. Kalau bisa, ya lakukan. Kalau nggak bisa ya memang Tuhan Yesus nggak mungkin menuntut orang melakukan yang tidak bisa kita lakukan ya. Misalnya Tuhan Yesus menuntut kita untuk kamu dorong mobil, jual rumah, padahal kita nggak punya rumah ya. Adanya rumah kontrakan ya. Nggak mungkin kan Tuhan Yesus menuntut kita untuk jual rumahmu lalu ikutlah aku. Nah, itu bukan rumah saya Tuhan Yesus, itu rumah kos-kosan saya. Oh ya sudah, oke. Jadi Tuhan Yesus nggak mungkin meminta kita melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan Yesus meminta kita apa yang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah apakah kita mau. Itu dia. Sama aja Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja, mukjizat apa saja. Apakah Tuhan mau, masalahnya. Walaupun Tuhan bisa menyembuhkan kita, tapi kalau Tuhan tidak mau atau belum mau menyembuhkan kita, ya kita belum sembuh. Tuhan bisa membuat kita sukses, banyak penghasilan. Bisa. Tuhan kaya raya ya. Tapi apakah Tuhan mau membuat kita, pekerjaan kita, bisnis kita sukses? Mau nggak Tuhan? Tuhan bisa. Tinggal Tuhan mau nggak? Kalau Tuhan mau, kita akan jadi sukses. Bisnis kita sukses. Pekerjaan kita sukses, berhasil. Apa yang kita lakukan berhasil. Itu kalau Tuhan mau. Nah, demikian juga sekarang kita. Tuhan meminta sesuatu yang bisa kita lakukan. Masalahnya, kita mau nggak? Itu dia. Kalau kita mau, lakukan dengan gembira. Maka apa? Maka engkau akan beroleh harta di surga. Lihat ini. Jualah semua milikmu. Ternyata tidak separuh ya. Jualah segala milikmu. Bayangkan, jadi kalau punya harta 2 triliun, Tuhan Yesus tidak meminta 1 triliun atau separuhnya. Tuhan Yesus minta semuanya. 2 triliun itu. Jualah. Berikanlah itu kepada orang miskin. Wah, susah sekali ya. Permintaan Yesus susah sekali. Bagaimana mungkin? Sebenarnya bisa saja ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Lihat ini. Yesus menjamin engkau akan beroleh harta di surga. Dan harta di surga itu nggak ternilai. Nggak bisa dibandingkan. Kita jual 2 triliun. Di surga itu hartanya jauh lebih dari 2 triliun. Nggak ternilai.
nggak bisa dinilai karena saking banyaknya ya, nggak bisa dihitung. 2 triliun itu kecil ya dibanding dengan kekayaan di surga. Tapi memang ya itu nggak gampang. Ngomong gampang ya. Melakukan, coba punya 2 triliun dikasih semuanya lalu ngikuti Yesus ya, jadi kere ya, jadi gembel, jadi miskin ya, terlunta-lunta ya. Tuhan Yesus kan nggak punya rumah, jadi hidup kita cuma terlunta-lunta ya, hidup dari rumah satu ke rumah lain, ketumpangan satu ketumpangan yang lain ya, seperti pengemis ya. Apa mau ya? Jadi ngomong gampang ya, pelaksanaannya susah. Nah itu dia. Jadi bagaimana ya, lakukan, tapi nggak bisa. Kembali lagi, Tuhan Yesus nggak pernah minta sesuatu dari kita yang kita tidak bisa lakukan. Masalahnya kita mau nggak. Tuhan meminta sesuatu yang kita bisa lakukan, maka maulah. Supaya apa? Supaya kita beroleh harta di surga. Kemudian dengan yakin, dengan gembira, kita ikuti Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.